Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi secara resmi telah menandatangani kontrak baru yang akan membuatnya melanjutkan masa baktinya hingga Juni 2025. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Inter melalui laman resmi klub, pada Selasa 5 September bahwa sang juru taktik telah memperpanjang kontraknya di Giuseppe Meazza. FC Internazionale Milano dengan bangga mengumumkan, sang pelatih memang belum berhasil memenangkan Scudetto dalam 2 musim pertamanya menangani Inter, akan tetapi dirinya terbukti menjadi spesialis peraih gelar piala. Inzaghi mempersembahkan Coppa Italia dan Piala Super Italia sebanyak 2 kali, serta sukses memimpin Inter melangkah jauh hingga final Liga Champions pada musim lalu. Pada musim ini, pasukan Simone Inzaghi telah memenangkan 3 laga awal Serie A, dan menjadi satu-satunya klub di liga yang belum mengalami kebobolan. Oleh karena itu, kontrak baru ini melambangkan kepercayaan dan penghargaan dari klub untuk sang pelatih. Bek Inter Milan, Federico Di Marco dikabarkan sedang menegosiasikan kontrak baru dengan pihak manajemen, namun kedua pihak masih memiliki kesenjangan dalam kesepakatan. Menurut FC Internews, Di Marco memiliki kontrak yang masih berjalan hingga 2026, dan mengantongi 1,8 juta euro per musim sebagai gaji bersih. Meskipun perpanjangan kontrak mungkin bukan hal yang mendesak saat ini, namun manajemen ingin mengamankan layanan sang pemain dengan kontrak jangka panjang yang baru dan menawarkan kenaikan gaji yang layak. Laporan menjelaskan bahwa kedua pihak sudah mencapai kesepakatan terkait durasi kontrak hingga 2028. Meski demikian, Inter dan Di Marco harus tetap menyepakati terkait gaji. Laporan mencatat, manajemen klub telah menawarkan gaji tahunan kepada sang pemain antara 2,5 dan 2,7 juta euro. Namun di sisi lain, Di Marco bertahan dengan meminta senilai 3,5 juta bersih per musim agar menempatkannya di antara pemain-pemain yang berpenghasilan tertinggi dalam daftar gaji klub. Oleh karena itu, sumber tersebut memperkirakan kedua pihak akan berusaha menemukan jalan tengah di kisaran 3 juta euro. Laporan tersebut juga menjelaskan bagaimana Di Marco tidak berniat untuk meninggalkan Inter. Hal ini tentu akan meningkatkan peluang klub untuk mencapai kesepakatan akhir dengan sang pemain. Seperti diketahui, Di Marco saat ini sedang menjalani tugas internasional setelah menerima panggilan dari pelatih baru Italia, Luciano Spalletti. Mantan bek Prancis dan Inter Milan, Steven Dalmat merasa yakin bahwa Marcus Thuram bakal produktif mencetak gol untuk Nerazzurri. Dalam sesi wawancara dengan Sport Italia melalui FC Internews, Dalmat juga memuji langkah Inter dalam mendatangkan Benjamin Pavard dari Bayern Munchen. Thuram menjadi salah satu pemain yang benar-benar menunjukkan performa terbaiknya dari semua rekrutan baru Inter di musim panas. Dalam 2 pertandingan pertama musim ini di Serie A melawan Monza dan Cagliari, Thuram telah menunjukkan banyak tanda positif. Kemudian saat melawan Fiorentina di pekan ketiga, sang striker akhirnya berhasil mencetak gol perdana sekaligus mencatatkan assist keduanya dalam 3 laga. Dalmat pun merasa yakin jika Thuram akan konsisten dalam mencetak gol untuk Inter. Thuram telah tampil positif dalam beberapa pertandingan pertamanya dan menjadi jantung permainan tim saat melawan Fiorentina. Ungkap Steven Dalmat, ketika Thuram tiba di Italia bahwa dirinya adalah pemain hebat dan akan membuktikannya di Inter, dan saya pikir dia akan menjalani musim yang hebat. Kemudian mengenai duet Lautaro dan Thuram, mereka tampak selaras dan dapat saling melengkapi dengan baik. Sementara mengenai Pavard, itu adalah penandatanganan yang bagus. Saya tidak tahu apakah Pavard benar-benar pemain level atas, tetapi dia pasti mampu melakukan yang terbaik untuk Inter. Tutup Dalmat. Inter Milan akan sangat prihatin dengan kondisi Lautaro Martinez yang akan menjalani jeda internasional yang melelahkan. Seperti diketahui, kapten yang baru diangkat ini sedang dalam performa spektakuler sejak awal musim, dengan mencetak 5 gol dalam 3 pertandingan pertama Serie A. Eksploitasi sang striker telah membantu Nerazzurri mempertahankan awal musim yang sempurna dengan membawa Inter ke puncak klasemen sementara bersama AC Milan. Ironisnya, Rossoneri akan menjadi lawan Inter berikutnya setelah jeda internasional. Hal ini tentu akan menjadi derby della Madonnina yang sangat dinantikan antara dua klub yang mengawali musim dengan gemilang.
Namun sayang bagi Inter, bentrokan ini bisa dibilang terjadi di waktu yang tidak tepat. Menurut Gazzetta dello Sport, Lautaro akan bergabung dengan timnas Argentina untuk menghadapi Bolivia pada malam antara 12 dan 13 September. Laporan mencatat, laga tersebut akan berlangsung di ketinggian lebih dari 3.600 meter, di mana kadar oksigen yang rendah tentu akan menguras tenaga para pemain. Dengan perjalanan panjang dan melelahkan, maka diperkirakan Lautaro akan jauh dari kondisi optimalnya untuk derby yang akan berlangsung pada Sabtu 16 September. Terlebih lagi, laporan mengungkap bagaimana skuad Argentina yang bermain di Eropa tidak bisa lagi pulang pergi menumpang sang mega bintang Lionel Messi menggunakan jet pribadinya, mengingat legenda Barcelona tersebut telah merumput di Amerika. Oleh karena itu, Inter tetap berharap yang terbaik, namun kondisi kapten mereka akan membuat Simone Inzaghi merasa khawatir selama sekitar 10 hari ke depan. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard berharap mendapatkan posisi starter dalam derby della Madonnina melawan AC Milan. Menurut FC Internews, Pavard ingin bermain sejak menit pertama dalam pertandingan derby mendatang, di mana sang bek ingin membuktikan kemampuannya kepada para penggemar sesegera mungkin. Nerazzurri dan Rossoneri akan berebut posisi puncak dalam pertemuan yang sangat dinantikan pada 16 September setelah jeda internasional. Pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan sempurna bagi Pavard untuk menunjukkan kemampuannya. Namun laporan menjelaskan bahwa Pavard tidak akan mudah mendapatkan posisi starter untuk sementara waktu. Saat ini, Simone Inzaghi masih mengandalkan Matteo Darmian sebagai bek tengah kanan yang tangguh setelah kepergian Milan Skriniar. Di sisi lain, Inzaghi berharap bisa mendatangkan Pavard di awal musim panas dengan tujuan agar dapat membantu sang pemain menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya secara perlahan. Oleh karena itu, Pavard kemungkinan belum bisa mengalahkan Darmian dalam persaingan posisi starter pada laga derby. Inter Milan telah secara resmi mengumumkan skuad Liga Champions 2023-2024 yang terdiri dari 23 pemain. Inter mengonfirmasi daftar skuad mereka untuk Liga Champions musim ini melalui laman resmi klub, dan seperti yang diprediksi sebelumnya bahwa Inter tidak mengikut sertakan gelandang Stefano Sensi. Nerazzurri berada di satu grup bersama Real Sociedad, Benfica dan RB Salzburg, di mana mereka berusaha menjadi lebih baik dibandingkan musim lalu ketika mencapai final melawan Manchester City. Pelatih Simone Inzaghi telah memilih pemain mana yang akan ia gunakan di fase grup Liga Champions dengan mencakup semua rekrutan baru seperti Benjamin Pavard, Yann Sommer, Marcus Thuram, Davy Klaassen, Marco Arnautovic dan Davide Frattesi. Meski demikian, Inzaghi tidak memasukkan salah satu gelandangnya yakni Stefano Sensi. Pasalnya, lini tengah Inter sudah menumpuk setelah kedatangan dua gelandang anyar seperti Davide Frattesi dan Davy Klaassen. Bek Inter Milan, Stefan de Vrij mendapat pujian atas performanya yang solid dalam kemenangan melawan Fiorentina pada pekan ketiga Serie A. Dilansir Le Interista, pemain asal Belanda tersebut mendapat rating yang cukup bagus dari sejumlah media ternama Italia atas penampilannya secara keseluruhan pada laga kemarin. Penilaian tersebut secara khusus menyoroti cara de Vrij mengawal para striker La Viola. Sejauh musim ini, de Vrij selalu menjadi starter di setiap pertandingan Inter di ajang Serie A setelah cedera yang dialami Francesco Acerbi. Seperti diketahui, de Vrij hanya menjadi cadangan Acerbi pada musim lalu. Namun sekarang, Acerbi mungkin akan kesulitan merebut kembali posisinya sebagai starter di lini pertahanan, setelah de Vrij mampu menunjukkan performa gemilang dalam 3 laga pertama Inter. Melawan Fiorentina, de Vrij sukses membuat pelatih Vincenzo Italiano frustrasi, mengingat semua strikernya seperti Lucas Beltran dan Embalanzola tidak berkutik akibat ketangguhan de Vrij. Oleh karena itu, baik Gazzetta, Corriere dan Tuttosport semuanya memberi de Vrij rating 7/10, sementara Le Interista sendiri merasa sangat layak memberikan nilai 6,5/10. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu mendapat pujian atas perannya di jantung Nerazzurri dalam kemenangan menghadapi Fiorentina kemarin. Seperti yang disorot Le Interista, rating pemain Turki tersebut secara keseluruhan positif.
Calhanoglu memulai pertandingan kemarin dengan peran yang sudah menjadi kebiasaannya di jantung trio lini tengah Inter. Mantan pemain AC Milan dan Bayer Leverkusen itu tampak mendikte permainan dari posisinya. Calhanoglu adalah pendorong utama pendekatan taktis Inter, di mana Nerazzurri memang tidak mendominasi penguasaan bola saat melawan La Viola. Namun sebaliknya, pelatih Simone Inzaghi membuat timnya bermain sangat agresif dan lugas. Sebagai regista, maka Calhanoglu harus fokus untuk memanfaatkan penguasaan bola dengan tajam. Pemain berusia 29 tahun itu pun melakukannya dengan sangat baik dan mampu menjadi detak jantung seluruh lini tengah Inter. Oleh karena itu, pemikirannya yang cepat serta umpan-umpan panjang dan pendeknya yang akurat sangat penting untuk melancarkan beberapa serangan. Diapit oleh Henrikh Mkhitaryan dan Nicolo Barella, pemain internasional Turki tersebut terbukti sukses menyatukan lini tengah Inter. Calhanoglu pun berperan aktif sebagai pelindung efektif bagi tiga bek di belakangnya. Sang gelandang melakukan pekerjaan yang solid dalam menghentikan Giacomo Bonaventura khususnya agar tidak terlalu berpengaruh dalam proses serangan Fiorentina. Hal ini sejalan dengan awal musim yang baik bagi Calhanoglu dengan telah menjadi salah satu pemain Inter yang luar biasa saat melawan Monza dan Cagliari. Dengan demikian, tidak ada keraguan mengenai kesesuaian Calhanoglu untuk bermain sebagai deep lying playmaker. Inter Milan telah memulai era baru dua tula di lini serang mereka yang semakin berkembang saat mengalahkan Fiorentina kemarin. Menurut Gazzetta dello Sport, musim ini Inter terlihat memiliki hierarki yang cukup jelas di posisi penyerang sejak awal. Tidak diragukan lagi bahwa kapten baru Lautaro Martinez akan menjadi pusat perhatian. Akan tetapi tepat di samping sang kapten dan yang hampir sama pentingnya adalah rekrutan musim panas Marcus Thuram. Selain itu, Marco Arnautovic dan Alexis Sanchez juga telah tiba di musim panas yang tentunya mempunyai kualitas dan pengalaman untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Namun dari segi duet penyerang pilihan pertama, Lautaro dan Thuram terlihat menjadi duo andalan Inter. Sejauh musim ini, pelatih Simone Inzaghi telah memainkan Lautaro dan Thuram sebagai starter di setiap 3 pertandingan Inter di Serie A. El Toro sebagai pencetak gol terbanyak dalam 2 musim terakhir, juga telah mencetak 5 dari 8 gol Inter musim ini dan dirinya telah menggarisbawahi pentingnya hal tersebut. Begitu juga dengan Thuram yang tak kalah pentingnya. Setelah tanda-tanda awal yang positif melawan Monza dan Cagliari tanpa mencetak gol, maka laga kemarin adalah malam spesial bagi pemain Prancis tersebut. Ia membuka skor ke gawang Fiorentina dengan sundulan tajam memanfaatkan umpan silang Federico Di Marco. Dengan demikian, saat ini Inter memiliki kemitraan serangan yang nyata di lini depan. Lautaro sebelumnya telah menjadi bagian dari duo produktif bersama Romelu Lukaku dan telah menemukan pemahaman satu sama lain untuk berkembang. Namun dengan kehilangan Lukaku tentu saja menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi serangan Inter. Akan tetapi, Lautaro dan Thuram telah memberikan jawabannya saat melawan Fiorentina. Kedua striker tersebut menjadi pencetak gol dan terlebih lagi ada perasaan bahwa mereka sudah tahu cara bermain bersama. Pertahanan La Viola tampak kerepotan berusaha mengimbangi pergerakan tandem kedua penyerang Inter tersebut. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya Serie A melihat apa yang sebenarnya bisa dilakukan dua tula. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps menilai bahwa Benjamin Pavard bisa sukses bermain di sisi kanan Inter Milan. Berbicara dalam konferensi pers jelang laga melawan Irlandia dan Jerman, pelatih Les Blues itu memberikan pendapatnya mengenai transfer Pavard ke Inter di musim panas ini. Seperti diketahui, kedatangan Pavard sesaat sebelum batas waktu transfer bisa dibilang menandai perekrutan paling bergengsi Inter sepanjang jendela musim panas. Pavard telah memenangkan Bundesliga 4 kali serta 1 kali Liga Champions bersama Bayern Munchen. Sang pemain juga menjadi bagian dari skuad tim nasional Prancis di 2 Piala Dunia terakhir. Kecepatan dan kemampuan bertahan pemain berusia 27 tahun itu di area sayap akan membantunya bermain di sisi kanan formasi 3 bek Inter. Namun secara keseluruhan, Pavard pasti akan bermain sebagai bek yang tangguh mengingat dirinya tidak diharapkan bermain sebagai bek sayap menyerang. Pavard telah memainkan sejumlah posisi saat di Bayern Munchen. Ungkap Deschamps. Di Inter, saya pikir dia bisa bermain di sisi kanan, mengingat dia sangat memahami apa yang diharapkan darinya.
Saya pikir segalanya akan berjalan baik baginya dan dia akan sukses di Inter. Tutup Deschamps.